Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Wahab sebagai dosen pembimbing pada mata kuliah pendidikan karakter beserta teman-teman saya semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Amalia Putri dari kelas 2F pada prodi Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan membincang mengenai kearifan lokal yang bertema tentang seperahan dengan judul menumbuhkan nilai karakter pada rasa kebersamaan dalam tradisi seperahan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk observasi. Penelitian ini memerlukan proses pengamatan dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, observasi merupakan bagian penelitian lapangan. Menurut Morris, mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut, dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap panca indera manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dari hasil observasi, dokumentasi, dan informasi artikel dijadikan sebagai pendukung sehingga bisa terpenuhinya tugas ini. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan budaya dan apa kaitannya budaya dengan kearifan lokal ini. Nah, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Hubungan kearifan lokal dengan budaya ini sebetulnya sangat berkaitan secara spesifik, karena mencerminkan suatu cara hidup masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang memiliki berbagai macam suku dan budaya yang tersebar di seluruh tanah air. Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika dan kemajemukan itulah yang menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai negara yang begitu indah. Kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sudah seharusnya kita jaga dan lestarikan, agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Dari kemajemukan yang ada tersebut, terdapatlah sebuah kebudayaan yang terkenal dari Kalimantan Barat, yaitu seperahan. Maka seperahan merupakan adat istiadat budaya Melayu, berasal dari kata seprah yang artinya adalah berhampar, yakni budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan, bersila di atas lantai secara bersama-sama. Di kota Pontianak, tradisi seperahan ini sudah lumrah untuk kita temukan, baik itu di acara pernikahan, acara syukuran, acara tahlilan, acara reunian, dan acara lain sebagainya. Peralatan dan perlengkapan dari tradisi seperahan tentunya terdiri dari seperti piring makan, kobokan, kain serbet, tempat nasi atau lauk, serta gelas minum. Pelaksanaan tradisi seperahan biasanya diadakan di tempat yang luas, baik itu tempat tertutup seperti aula atau gedung, ataupun di tempat terbuka seperti lapangan. Semua tergantung pada kesepakatan dan tujuan, serta jumlah undangannya mengikuti tradisi seperahan itu sendiri. Filosofi yang terkandung dalam makan seperahan bersama ini dengan duduk bersila menjadikan silaturahmi semakin akrab, serta tidak ada perbedaan status sosial, yaitu semuanya sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di Pontianak, tradisi seperahan ini akan selalu kita jumpai. Seperti pada kalangan anak remaja atau dewasa, ketika mereka ingin berkumpul dengan temannya untuk makan bersama, pasti tradisi makan bersama yang akan mereka pakai adalah seperahan. Sebagai pengalaman saya, kami itu dulu makan secara memanjang atau membulat dan beralaskan daun pisang serta makan dengan menggunakan tangan langsung. Berikut akan saya hadirkan fotonya.
Di Pontianak, juga pada beberapa tempat makan ada yang menyediakan meja makan yang modelnya itu lesehan atau duduk bersila. Yang mana satu meja tersebut itu muat untuk 6 orang. Tak lupa pula mereka menyediakan sebuah wastafel ketika ada yang ingin makan menggunakan tangan langsung. Tempat makan tersebut seperti di Bebek Bujang, Pegasus, Rumah Emak, dan lain sebagainya. Sebagai sebuah tradisi yang sangat identik dengan Islam ini, tentu kita bisa menjaga dan memelihara tradisi masyarakat yang baik ini. Karena melalui media seperahan inilah juga akan saling mengenal tetangga, terjalin hubungan kekeluargaan yang kental. Dengan demikian, itu menjadi modal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, baiklah. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video seperahan bersama keluarga saya di Jalan Parit Gado pada tanggal 24 Mei 2021. Silaturahmi. Oh, para suku siapa? Makan siang, Cek. Seperti yang kita lihat tadi bahwa kami makan secara bersama-sama dengan cara yang memanjang. Ada yang menggunakan sendok, ada juga yang langsung menggunakan tangan. Maka tak lupa di situ disediakan kobokan untuk mencuci tangan. Tampak pula kami yang sedang saling bercengkrama antara satu dengan yang lain. Berikut juga akan saya tampilkan sebuah foto piring dan ceper ciri khas yang digunakan oleh suku Bugis ketika mereka bersaperahan. Penyajian makanan dengan cara seperahan ini merupakan sebagai salah satu pendidikan etika. Keistimewaan yang secara tidak langsung kita dapatkan dalam makan seperahan adalah sebuah kesederhanaan yang tercipta dengan duduk dan makan secara bersama-sama tanpa memandang latar belakang. Hal inilah yang justru menjalinkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang merupakan modal terpenting untuk tetap saling mengenal satu sama lain. Jadi, dari pembahasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa manfaat dari seperahan ini yaitu yang pertama adalah tentang kesederhanaan. Yaitu melalui makan bersaprah ini terlihat sebuah kesederhanaan yang tercipta, yaitu dengan duduk secara bersama-sama di lantai dengan lauk dan sayur yang apa adanya. Setiap orang dengan berbagai latar belakang, kaya atau miskin, muda atau tua, mempunyai jabatan atau tidak, semua makan makanan yang sama, tidak ada yang diistimewakan. Yang kedua, sebagai kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan tradisi bersaprah ini dapat menjalinkan kebersamaan dan kekeluargaan yang merupakan modal penting untuk menjaga kita agar tetap saling mengenal. Yang ketiga, mengenai persatuan. Semakin baik kita mengenal seseorang, maka hubungan emosional kita dengan orang tersebut akan baik dan akan berpengaruh pula kepada rasa persatuan dan kesatuan kita. Yang keempat, mengenai solidaritas. Dengan terjalinnya persatuan dan kesatuan tadi, maka rasa solidaritas terhadap sesama akan timbul dengan sendirinya. Yang kelima, sebagai wahana interaksi dalam menyampaikan informasi. Melalui seperahan ini, tidak jarang ditemukan masyarakat yang saling bertukar informasi, sehingga informasi lebih mudah untuk disampaikan. Yang keenam, yaitu melestarikan warisan budaya leluhur. Maka seperahan merupakan warisan dari budaya leluhur. Budaya makan seperahan ini memberikan banyak sekali dampak positif terhadap keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya ini agar tetap terjaga sampai ke generasi-generasi berikutnya. Sekianlah dari pembahasan yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.